Dan Abdurrahman bin Qasim mengatakan, ini salah seorang murid daripada Imam Malik, mengutip bahwasanya Imam Malik mengatakan, ma adraktu ahadan ay min ahlil ilmi illa wa huwa yara al-kaf bainal Utsman wa Ali. Kata Imam Malik bahwa saya tidak mendapatkan ulama kecuali mereka itu tidak mau berkomentar, ya, tidak mau berkomentar antara Utsman dan Ali, mendahulukan Utsman dengan Ali. Wala syakka fi Abi Bakar wa Umar annahuma afdal min ghairihima. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka lebih afdal daripada selainnya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan segmen kita, segmen sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tasyri', di mana masih tentang biografi daripada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan masih pembahasan tentang akidah daripada Imam Malik. Sekarang kita berbicara bagaimana tentang akidah atau keyakinan Imam Malik tentang ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Sebagaimana diketahui bahwasanya kaum Mu'tazilah, ya, itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat di akhirat, ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya tidak ada namanya melihat Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena menurut mereka, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat dideteksi dengan penglihatan, tapi Allah lah yang melihat, ya, semua yang melihat. Maka menurut mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala itu, karena Allah bukan makhluk, ya, dan semua yang terlihat hanyalah makhluk, sehingga menurut mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat, ya. Karena kapan Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat, kata mereka, berarti Allah masih memiliki sifat seperti makhluk yang terlihat, ya. Dan Az-Zamakhsyari, ini salah seorang ulama Mu'tazilah, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lan tarani, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan bisa melihatku, kata Zamakhsyari bahwa anna Musa alaihissalam la yara rabbahu abadan fid dunya wal akhirah, ya. Kata Zamakhsyari bahwa ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam memang tidak akan bisa melihat Allah, baik di dunia, begitu juga di akhirat, ya. Karena dalam ayat ini disebutkan kata lan. Lan itu artinya memang selamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlihat. Itu menurut Zamakhsyari. Namun, ya, ini adalah tafsiran yang menyelisihi akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang seterusnya mengatakan bahwasanya innallaha yura fil akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat nanti di akhirat. Yarahul mu'minuna alladzina yastahiqquna jannatin naim, di mana orang-orang mukmin yang berhak memang masuk dalam surga, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Dan melihat Allah adalah kenikmatan yang paling besar nanti di dalam surga. Warru'yatu takunu indahum bil hasatil basar. Dan mereka, ya, orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan mata kepala. Ya. Berkata Ibnu Nafi', begitu juga dengan Ashhab, bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Ya, bahwasanya muka pada saat itu nanti akan berseri-seri dan akan melihat kepada Rabb-nya. Maka mereka bertanya kepada Imam Malik, "Yanzuruna ilallah, apakah mereka akan melihat Allah?" Maka kata Imam Malik, "Na'am." Iya, bi ayunihim hataini, dengan dua mata ini. Ya, itu kata Imam Malik. Fakultu, maka aku mengatakan, ya, perawi daripada kisah ini, inna qauman yaquluna la yunzaru ilallah. Ya. Ada kaum yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlihat. Dan kata-kata nadhirah dalam makna ayat tadi adalah muntadhirah ila thawab. Ya, kata-kata nadhirah dalam ayat tadi maksudnya katanya adalah menunggu, ya, pahala. Muntadhiratun ila thawab, menunggu pahala. Nah, maka kata Imam Malik, kadzabu, mereka itu dusta. Bal yanzuru ila Allah. Yang benar adalah mereka benar-benar akan melihat kepada Allah, melihat Allah. Maka kata Imam Malik, ama sami'ta qaula Musa alaihissalam, tidakkah engkau mendengar perkataan Musa dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, ya, aku ingin melihatmu. Nah, di sini kata Imam Malik, iftara Musa sa'ala rabbahu muhalan, apakah Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan taroni, engkau tidak akan melihatku. Maksudnya adalah di dunia. Kenapa? Karena di dunia adalah tempat yang akan berakhir, dar fana. Wala yunzaru ma baqiya bima yafna. Dan di dunia, karena dunia ini adalah tidak kekal, maka kita tidak akan melihat Allah di dunia ini. Wa idza saru ila daril baqa, tapi ketika kita sudah berpindah ke alam yang kekal, nazaru bima baqiya ila ma baqi, maka kita akan melihat, ya, zat yang maha kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya. Kalau dalam ayat yang lain bahwasanya sungguhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala hari itu akan terhalangi. Berarti adanya kaum yang dihalangi, berarti adanya kaum yang tidak terhalangi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Malik sama dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terlihat, akan dilihat nanti di akhirat. Baik. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana keyakinan Imam Malik tentang perkataan Allah fis sama? Ya, Allah di langit. Nah. Baik. Tentang perkataan ini, Al-Imam Malik, ya, sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan laisa hadza min ara' ulama'il kalam. Ini bukan hanya pendapat daripada ulama al-kalam. Fa innahum yaqulun, karena mereka mengatakan Allahu fi kulli makan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana.
di setiap tempat. Ini adalah keyakinan daripada uh, uh, keyakinan di luar ahlu sunnah wal jamaah. Walau kulna fis sama lasyaghala hayyizan. Karena kalau kita katakan misalnya langit itu adalah tempat, adalah ruang yang punya batasan, ya, maka kita juga akan menetapkan bahwasanya langit itu akan membatasi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sesuatu zat menempati tempat, karena tempat memiliki size, memiliki ukuran, maka zat yang menempati tempat itu juga akan mengikuti ukuran daripada tempat itu. Maka ini adalah perkara yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fi makan lazima qidamal makan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menempati ruang, ya, maka ruang akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang qadim. Zat yang tidak berawal dengan ketiadaan. Nah, apakah kita akan mengatakan bahwasanya di sana ada sesuatu yang juga tidak mengalami ketiadaan seperti dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka ini juga adalah perkara yang mustahil. Nah, kemudian bagaimana para salaf memahami ayat ini? Walakin al-katsir minas salaf wa fihim Malik wa Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak di kalangan para salaf, diantaranya adalah Imam Malik sendiri, begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwa Allahu fis sama, Allah di langit, wa ilmuhu fi kulli makan. Sedangkan ilmunya Allah di mana-mana, di setiap tempat. La yakhlu minhu syai', di mana tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi atas makhluknya, tinggi atas langit, dan ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Ya. Dan yang menguatkan perkataan mereka adalah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu taqa bi jariyatin kharsa fasa'alaha. Ya, ini ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang jariyah, seorang budak wanita, ya, dan mengatakan, aina rabbuka, aina rabbuki, di mana, ya, di mana Rabbmu? Fa asyara ila sama, ia pun mengisyaratkan ke arah langit, ya, mengisyaratkan ke arah langit, menunjukkan bahwasanya budak wanita tadi yang dia tidak bisa mengungkapkan dengan lisannya, ya, dia menetapkan bahwasanya Allah itu ada, dan ia mengisyaratkan, bukan mengisyaratkan menetapkan tempat bagi Allah, tapi ia mengisyaratkan bahwasanya Allah itu ada, ya. Dan kenapa tidak mengisyaratkan ke kanan, ke kiri, ke bawah? Ia mengisyaratkan ke atas karena arah atas adalah arah yang paling mulia. Jadi Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwasanya Allah tinggi atas makhluknya, ya. Allah tinggi atas langit, Allah tinggi atas arsy, tapi itu semua adalah makhluk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan makhluknya. Allah Maha tinggi. Allah tinggi atas makhluknya. Baik. Kemudian bagaimana keyakinan daripada Al-Imam Malik terhadap kaum Murji'ah? Di mana syiar daripada Murji'ah ini adalah la yadur ma'al imani dzambun, bahwasanya seseorang itu ketika berbuat dosa maka tidak akan menggoyahkan keimanannya. Imanannya itu tetap stabil, ya, tidak mengalami pertambahan dan tidak mengalami kekurangan, ya.
Dan mereka juga mengatakan kamala yanfa ma'al kufri. Ya. Nanti kekufuran baru tidaklah bermanfaat, atau la kamala yanfa ma'al kufri ta'ah. Mereka juga mengatakan bahwasanya tidak akan bermanfaat ya ketaatan itu pada kekufuran. Fal imanu indahum syai'un ghairul amal. Iman menurut kaum Murji'ah ini ya selain daripada amalan. Nah, makanya Imam Malik sendiri membantah mereka ya dan mengatakan bahwa aqaman nas yusalluna nahwa baitil maqdis sittata asyara syahran thumma umiru bil baitil haram faqala Allah ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatikum. Ya, ini bantahan oleh Imam Malik kepada kaum Murji'ah bahwasanya kaum muslimin ya salat menghadap ke Baitul Maqdis sitata asyar syahr 16 ya 16 bulan kemudian mereka diperintahkan untuk menghadap ke Makkah, menghadap ke Masjidil Haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang maksud dengan iman dalam ayat ini? Iman yang ada dalam ayat ini adalah salat mereka. Jadi salat mereka yang 16 bulan itu menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan. Itu tetap akan dihisab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya amalan berupa salat itu bisa dikatakan sebagai iman. Amalan sebagai salat, amalan yaitu salat bisa dikatakan sebagai iman. Ini sangat berbeda dengan keyakinan kaum Murji'ah yang memisahkan antara iman dan amal. Ya. Dan Imam Malik juga mengatakan, wa inni la adhkur bihadhil ayah qaulal Murji'ah innas salata laysat minal iman. Kata Imam Malik, saya sengaja menyebutkan ayat ini untuk menyinggung kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya salat itu bukan bagian daripada iman. Ya, karena kata mereka iman itu adalah tetap ya tidak terpengaruh ketaatan, tidak terpengaruh kemaksiatan. Ya, mereka mengatakan orang itu taat, orang itu bermaksiat, imannya tetap stabil. Ya. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah, Ibnu Wahab juga mengatakan, saya mendengar Imam Malik mengatakan, innal murji'ah akhtau. Jadi orang-orang Murji'ah itu salah, keliru. Wa qalu qawlan 'azima, dan mereka mengatakan perkataan yang dahsyat, luar biasa, ya artinya sangat berbahaya. Ya. Mereka mengatakan in ahrakal Ka'bah, walaupun orang itu membakar Ka'bah, au sana'a kulla syai', atau melakukan segala sesuatu, fahuwa muslim, maka dia tetap muslim. Maka dikatakan kepada Imam Malik, mata rafihim, bagaimana pendapatmu tentang Murji'ah ini? Maka ia mengatakan dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Ya, kalau mereka tidak bertobat ya, kemudian melaksanakan salat, kemudian menunaikan zakat, maka kalau mereka bertobat dan melaksanakan sholat, zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam seagama. Artinya, kalau mereka tidak bertobat, maka ya bisa mengeluarkan mereka dari keislaman. Nah, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, jadi inilah keyakinan Imam Malik terhadap kaum Murji'ah. Kemudian terakhir, bagaimana tanggapan daripada Imam Malik, keyakinan Imam Malik tentang sahabat, ya, di mana Ahlus-Sunnah wal Jamaah sendiri itu memandang bahwasanya sahabat-sahabat yang senior dari kalangan Khulafa Ar-Rasyidin itu yang paling utama dari generasi sahabat. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Dan begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik ya
dan beliau adalah di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ia pun juga mendahulukan Abu Bakar kemudian Umar. Ya. Dan Abdul Aziz bin Abi Hazim mengatakan, Sa'altu Malikan fima baini wa bainahu. Saya bertanya kepada Imam Malik antara saya dan dia. Man tuqaddim ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang engkau dahulukan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, kata Imam Malik, uqaddimu Abu Bakrin wa Umar. Saya mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Walam yazid ala hada. Dan dia tidak komentar lagi setelah itu. Ya. Dan Abdurrahman bin Qasim mengatakan, ini salah seorang murid daripada Imam Malik, mengutip bahwasanya Imam Malik mengatakan, ma adraktu ahadan ay min ahlil ilmi illa wa huwa yara al-kaf bainal Utsman wa Ali. Kata Imam Malik bahwa saya tidak mendapatkan ulama kecuali mereka itu tidak mau berkomentar, ya, tidak mau berkomentar antara Utsman dan Ali, mendahulukan Utsman dengan Ali. Wala syakka fi Abi Bakar wa Umar annahuma afdal min ghairihima. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka lebih afdal daripada selainnya. Nah, jadi ini tanggapan daripada Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik hanya mendahulukan Abu Bakar dan Umar saja. Adapun setelahnya beliau tidak menanggapi lagi. Nah. Tapi dalam riwayat Abu Mus'ab, ya, ditanya Imam Malik, man afdalun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih afdal, manusia yang lebih afdal setelah Rasulullah? Qala Malik. Qala Malik Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, tsumma qala lis-sa'il, tsumma man? Kemudian siapa? Kata beliau Umar. Kemudian katakan, kemudian siapa? Kata beliau Utsman, ya, dalam riwayat Mus'ab ini. Kemudian dikatakan lagi, kemudian siapa? Kata beliau mengatakan, hahuna waqafan nas. Disinilah orang-orang berhenti. Ya. Jadi Imam Malik berhenti sampai di sini komentarnya. Dan mengatakan bahwasanya merekalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar, kemudian Umar, ya. Kemudian Utsman yang disebutkan oleh Imam Malik. Ya, setelahnya Imam Malik tidak berkomentar lagi. Nah. Baik. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik tidak menghormati Ali radhiyallahu taala anhu sebagai seorang sahabat? Ya. Maka di sini disebutkan wakana Malik ma'adzalika, walaupun seperti itu pendapat Imam Malik, ya. Tapi Imam Malik sendiri min asyaddin nas kurhan wa dhamman liman yatakallamuna fi haqqis sahabah ridwanullahi alaihim. Tapi Imam Malik tetap tidak suka kalau ada yang menjelek-jelekan sahabat radhiyallahu taala. Ya. Jadi walaupun Imam Malik hanya seperti itu tanggapannya, tapi beliau tidak suka ada yang menjelek-jelekan para sahabat. Jadi bukan berarti Imam Malik tidak menyebutkan siapa di belakang Utsman yang lebih afdol, bukan berarti beliau membolehkan menjelek-jelekan sahabat, tidak. Imam Malik juga adalah imam yang sangat tidak suka jika para sahabat Rasulullah SAW dijelek-jelekan. Kenapa? Karena ini adalah perkara akidah. Ya. Makanya Imam Malik mengatakan, la yang bagi al-iqamatu bi ardin yakunul amalu minha bi ghairil haq wasabbi lis-salaf. Tidak pantas untuk kita tinggal di suatu tempat ketika amalan yang ada di situ berbeda dengan kebenaran, dan amalan yang ada di tempat itu adalah as-sabulis salaf, adalah menjelek-jelekan generasi salaf. Ya. Dan beliau
pernah mengatakan, ya, qala fi man syatama ahada minas sahabah, ketika ada yang menjelek-jelekan salah seorang daripada sahabat. Kata beliau, man syatama ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjelek-jelekan satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, atau Muawiyah, atau Amr bin As, ya, maka kata beliau, kanu ala dhalalin kutil, mereka itu di atas kesesatan dan boleh dibunuh. Ya. Nah, itu kata Imam Malik. Nah, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah keyakinan daripada Imam Malik dalam perkara-perkara akidah, dan masih banyak sebetulnya. Tapi ini yang paling penting yang kita sebutkan, dan ini adalah materi kita yang terakhir berkaitan dengan biografi Imam Malik, dan insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan mazhab Malikiyah insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.